Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusan nih. Jangan lupa hari ini Hong Kong musim dingin dan saya baca di beberapa berita bahwa hari ini dingin. Jadi usahakan kawan-kawan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa lindungi bagian kepala, bagian hidung, dan bagian leher Anda, apalagi bagian tengkuk ya. Ini tiga tempat yang fatal banget ketika kawan-kawan ini tidak menjaganya. Apalagi kalau sudah dingin ditambah lagi anginnya kencang. Jaga ini, dan jaga ini. Karena kalau tidak kuat, ini bisa membuat pembuluh darah pecah. Jadi hati-hati, jangan sepelekan hal-hal kecil kesehatan Anda. Nah, kali ini channel ini bakal membahas sebuah berita terbaru. Jadi ada informasi kasus PRT yang dimana untuk pertama kalinya kena sidang permasalahan yang dianggap ringan kecil tapi ujungnya bisa kena denda yang besar 10 juta rupiah. Nah kawan-kawan, bagaimana tentang kasusnya? Silahkan disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Masalah kecil tapi dampaknya lumayan besar kawan-kawan. Menurut kawan-kawan ini biasa, ketika disepelekan ini dampaknya pada deportasi tentang kerja Anda di negara Hong Kong ini. Jadi kalau ada woro-woro informasi, berbagai channel sosial media dengerin, kemudian periksa, cari informasi itu benar apa enggaknya. Kalau benar, monggo diikuti. Kalau salah, di skip aja. Contoh kayak Mbak PL ini yang bernama JE, umurnya 39 tahun, ini ketangkep kemudian diperiksa. Hong Kong ID-nya masih menggunakan Hong Kong ID lama, bukan Hong Kong atau kartu Hong Kong ID pintar. Hal ini kemudian yang menjadi mbaknya ini tertahan menjadi tahanan luar, dan ada 4 tuntutan yang sedang dipersidangkan. Jadi untuk pertama kalinya setelah ketangkep, mbaknya ini disidang tanggal 15 Desember 2023. Jadi kemarin hari Jumat disidang. Setelah adanya persidangan dan adanya 4 tuntutan, ini belum mencapai titik final yang akhirnya persidangan kedua ini bakal dijalankan lagi sekitaran tanggal 25 Januari 2023 di Pengadilan Timur sana. Sekali lagi 4 tuntutan. Nah, 4 tuntutan itu apa aja? Yang pertama adalah dugaan penjualan dan kepemilikan lebih dari 1000 barang-barang bermerek tapi iki KW. Lah kok iso sih barang bermerek tapi KW? Contoh ya, contoh. Ada nih tas Adidas, tas Nike. Tapi setelah diperiksa ternyata walaupun mereknya ini mahal tapi barang-barangnya ini KW. Dan itu dianggap merugikan merek atau barang aslinya kan kawan. Karena hampir sama tetapi bahannya beda. Jadi dianggap mbaknya ini merugikan pengusaha dari tas atau barang-barang bermerek tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mbaknya ini jualan tepatnya di toko lantai pertama daerah
World Night Plaza di Sentral sana, dia ini ternyata memiliki pegawai kan kawan. Jadi mbaknya ini walaupun jadi pekerja rumah tangga, tapi dia merangkap sebagai bos yang punya toko jualan beberapa barang walaupun bermerek tapi palsu ya. Dan yang menjadi persoalannya adalah orang yang menjadi pekerjanya ini juga OS, overstay di negara Hong Kong. Jadi dua kasus ini kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah mbaknya ini ternyata juga telah melanggar tentang kontrak kerjanya. Jadi mbaknya ini kan bekerja di negara Hong Kong sebagai PRT. Harusnya ini hanya bekerja sebagai PRT saja. Namun dia merangkap jualan. Jadi secara otomatis pelanggaran tentang kontrak kerja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah mbaknya ini tidak ganti Hong Kong ID versi lama ke kartu Hong Kong ID versi terbaru atau Hong Kong ID pintar. Jadi hal ini tentu menjadi persoalan besar setelah mbaknya ini ke persoalan 1 dan 2 sampai 4 dakwaan tadi. Karena ketika Anda ini tidak ganti Hong Kong ID yang baru, dan ini merupakan kasus pertama kali di negara Hong Kong dan dipersidangkan. Nah, sudah tahu nih beberapa pengumuman dari pemerintah, khususnya dari Departemen Imigrasi. Tidak hanya di TV, tidak hanya di sosial media, tidak hanya di beberapa sumber informasi, channel-channel milik pekerja migran Indonesia. Bahkan nih ada informasi dari kawan-kawan di grup pergantian tahun ini, tanggal berapa, bulan berapa, kemudian tahun berapa. Ini sudah jelas. Mbaknya ini seharusnya kalau umurnya 39 tahun, ini kan sama dengan aku ya. Harusnya dia ini sudah ganti sekitaran 24 Juli 2022 sampai dengan September 2022. Tapi sekali lagi tidak ganti. Bahkan ketika ada informasi terbaru pergantian ini paling lambat adalah tanggal 20 November 2023 juga tidak diganti. Jadi ketika sudah masa habisnya mbaknya ini tetap tidak diganti, maka ini menjadi bumerang mbaknya sendiri. Sehingga ketika mbaknya ini disidangkan pertama kali di Pengadilan Timur, mbaknya ini mendapatkan tuntutan yaitu sebesar pembayaran 5.000 atas kasus yang dia langgar. Oke kan kawan? Mungkin pertanyaan kan kawan, kok bisa sampai ketahuan? Banyak mungkin di antara kawan ini, nggak mungkin sampai ketahuan. Itu hanyalah alibi channel ini untuk menggertak kita. Tidak kan kawan? Jadi mbaknya ini ketangkap ketika pas jualan diperiksa, ternyata Hong Kong ID-nya ini masih menggunakan Hong Kong ID lama. Jadi itu kenapa polisi ini sampai tahu dan imigrasi ini sampai tahu mbaknya ini masih menggunakan Hong Kong ID lama. Jadi kalau sampean ini belum mengganti Hong Kong ID lama, siap-siap pas sampean ini renew kontrak ini bisa keciduk juga. Tuntutannya adalah denda sebesar 2 kali lipat, yaitu 5.000 dolar Hong Kong atau sebesar 10 jutaan. Jadi itu kenapa setiap kali informasi didengerin, dijalankan kalau itu benar. Oke kan kawan? Jadi mbaknya ini telah melanggar pasal 3 Undang-Undang
yang dimana isinya siapapun yang tanpa alasan, yang tidak masuk akal dan tidak menuruti perintah dari Departemen Imigrasi tersebut dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan dengan denda tingkat 2 yaitu sebesar 5.000. Jadi mbaknya ini duwe alasan tapi tidak tepat. Ketika dia ketangkap, alasannya itu gak masuk akal. Jadi langsung dia ini bakal disidangkan yang kedua tanggal 25 Januari 2023 nantinya 24. Oke, kawan-kawan. Di sini juga dijelaskan apabila kawan-kawan ini mungkin menunggu visa di Indonesia atau mungkin saat ini di Indonesia kemudian belum pengen kerja ke negara Hong Kong, bagaimana kalau saya nanti kembali lagi bekerja ke negara Hong Kong? Jadi ini adalah salah satu alasan yang tepat. Jadi dengerin ya. Dikecualikan dan hal ini adalah mereka yang tidak berada di Hong Kong pada saat itu wajib mengajukan dan memperbarui kartu Hong Kong ID-nya. Syarat mengajukan permohonan kartu tersebut ini dalam kurun waktu 30 hari setelah kembali ke negara Hong Kong. Jadi kalau sampean cuti atau sampean lagi di Indonesia kemudian pengen lagi kerja ke negara Hong Kong, nah sampean kalau sudah tiba di negara Hong Kong dalam kurun waktu 30 hari ini sudah harus mengajukan Hong Kong ID terbaru, Hong Kong ID pintar ya. Jadi usahakan informasi ini disimak dengan jelas. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Intinya ikuti aturan yang ada. Intinya selalu merespon dengan baik informasi terbaru dari berbagai channel, gak hanya channel ini kok. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.